Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya Halid Hamzah SSI FED akan melakukan aksi nyata dalam coaching untuk supervisi akademik dalam kegiatan pra-observasi kegiatan coaching pada hari ini. Baiklah, hari ini saya bersama Ibu Febri Arianti dalam kegiatan pra-observasi. Apa kabar Bu Febri hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya. Baik Bu Febri, hari ini kita akan mengadakan percakapan coaching pra-observasi ya Bu. Sebelum nantinya Bu Febri akan melaksanakan pembelajaran di kelas ya Bu. Iya. Baik, adapun tujuan untuk dilakukan supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran dan kenapa kita melakukan percakapan observasi ini juga. Ini sebagai persiapan awal nantinya Bu Febri dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran agar nantinya Bu Febri insya Allah ya mudah-mudahan lebih percaya diri agar lebih siap juga, nah sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi muridnya. Begitu ya Bu. Baik, untuk pertanyaan pertama yang saya sampaikan adalah Bu Febri, untuk kegiatan pembelajaran nanti apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya? Kebetulan untuk observasi ini ya Pak, saya sudah masuk ke materi metabolisme. Di situ tujuan pembelajaran yang saya susun, yang pertama peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian dari metabolisme itu sendiri. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membedakan antara proses katabolisme dan anabolisme. Kemudian yang ketiganya Pak, untuk katabolisme peserta didik mampu mendeskripsikan tahapan dari respirasi aerob dan anaerob. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran Bu ya, yang ingin dicapai. Baik Bu, jadi dari tujuan yang pembelajaran yang Ibu ingin capai ini, kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu capai pada tujuan pembelajaran ini seperti apa Bu? Untuk area pengembangan saya ambil 2 dari sisi pengetahuan dan juga aspek dari keterampilan. Oh, ya, pengetahuan dan keterampilan berarti Bu ya. Iya. Kemudian untuk metode dan strategi pembelajaran yang Ibu gunakan nanti untuk mencapai tujuan pembelajaran ini. Untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan di kelas 12 itu pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian juga akan saya integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Di situ nanti akan dibagi kelompok berdasarkan minat dan bakatnya sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian untuk mode pembelajaran saya gunakan mode pembelajaran PPL. Oke, ada pembelajaran strategi pembelajaran berdiferensiasi Bu ya, sama PSE juga Bu ya. Baik Ibu, kemudian untuk media pembelajaran apa nantinya yang Ibu akan gunakan? Untuk media pembelajaran yang akan membantu saya dalam proses pembelajaran, pertama saya menggunakan Infobus, juga LKPD. LKPD ya. Iya, kemudian kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini? Di kelas berapa, jam ke berapa? Untuk pelaksanaan ini saya lakukan di hari Kamis sesuai dengan jadwal saya Pak, dan itu di kelas 12 di jam 3 dan 4. Baik Ibu, berarti harinya sudah ada Bu ya, jamnya sudah ada, kemudian kelasnya sudah di kelas 12 IPA, jadi nanti saya akan datang untuk melakukan supervisi akademik ya Bu. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi di kelas Ibu ya Bu, selama kegiatan pembelajaran. Selanjutnya Ibu, kira-kira dari percakapan coaching ini kira-kira apa yang Ibu dapat sampaikan? Dari kegiatan ini saya mendapatkan gambaran terhadap pelaksanaan yang akan dilakukan. Jadi sudah terdeskripsi lah oleh saya untuk pelaksanaannya nanti. Oke, itu sudah tergambar ya Bu? Iya, setidaknya sudah ada persiapan. Baik, terima kasih Bu untuk kegiatan pra-observasi ini Bu. Semoga kegiatan pembelajarannya berlangsung dengan baik ya Bu. Baik, demikian pra-observasi kami pada kegiatan hari ini. Kemudian nantinya kita akan lanjutkan dengan kegiatan observasi dan juga pasca observasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan siapa yang mau memimpin doa pagi hari ini? Cantika, oke, silakan Nak. Perhatian seluruhnya, sebelum
sebelum belajar mereka kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai, ucapkan salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Absen dulu ya, Nek. Ayo, Adit. Reza, mana Reza? Mana? Tanpa keterangan. Siapa lagi? Taya. Ya. Siapa lagi yang tidak hadir? Taya cuman ya. Lastri ada tadi ya, karena ini di rumah sakit sama Nixi. Taya. Taya terlambat. Tujuh ya? Kita terlambat. Taya ngambil buku sama siapa? Sama Isma. Mana bukunya, Nak? Ini, sini Isma. Isma sini, Nak. Saya lihat. Kenapa kalian yang ngambil buku? Yang piket siapa hari ini, Nak? Kita kesepakatan kelas kita yang ngambil buku paket siapa? Laki-laki, kan ibu perempuan 2 orang yang ngambil buku seberat ini yang diambil untuk satu kelas 35 orang. Yang laki-laki tidak ada ya, Nak? Siapa? Jonathan sama Rido yang harusnya piket ambil buku paket. Iya. Dah, berikutnya yang ngambil buku paket itu anak laki-laki. Kenapa, Nak? Karena kan kalau laki-laki itu lebih kuat gitu ya dibandingkan yang perempuan. Masa buku semuanya ini bawa sama anak perempuan. Ya, Jonathan. Rido, gimana, Nak? Gimana ini berikutnya untuk Jonathan? Apa? Ada buku. Berikutnya. Terus? Ya, Jonathan nggak boleh menyerahkan mengambil buku sama Rido ya, Dok? Nggak boleh menyerahkan pengambilan buku sama anak perempuan. Harus kalian yang ambil ya. Oke? Paham ya? Dan untuk saya sama Isma, Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah bersedia mengambil buku paket waktu itu. Oke ya, Nak ya? Ya, terima kasih. Sudah. Dan seperti biasa, silakan anak ibu yang laki-laki berbicara. Karena ibu ada melihat. Coba siapa yang merasa pakaiannya memang sudah rapi? Ibu mau satu orang yang, Bu, saya pakaian saya rapi, coba siapa? Berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Siapa? Refli. Refli udah rapi katanya. Apakah Refli memakai atribut? Mana Refli? Ya, berdiri semua laki-laki dulu ya. Bagus. Ya, Refli udah rapi, udah sesuai ya semua atributnya. Cuman Refli memang pakai sendal karena Refli kakinya sakit. Oke, silakan duduk. Terima kasih ya, Nak. Oke. Nah, yang lain, apakah sudah rapi pakaiannya? Adrian boleh duduk. Adrian juga udah rapi, bagus. Bintang. Oke, duduk, Nak. Bagus. Coba yang lain. Rizal juga udah oke, duduk boleh. Terima kasih. Coba David juga udah rapi, bagus. Ariel, harusnya Nah Ibu udah paham ya kegiatan pokoknya pembelajaran Bu Febri pasti cek pakaian ya kan? Nah coba atas pakai Nak. Basah, kenapa basah? Tadi hujan basah. Oh serap masuk ke dalam jadi sepatunya basah. Oke, tapi gini ya, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah kering, dipakai lagi. Ayo, benar ya? Oke, duduk, boleh. Boleh, Bu Pandi?
Ingatan ya, kita kalau berseragam harus rapi. Kalau memang inginnya robeknya, jadi gini, setelah ini satu pelajaran itu silahkan berapa sertifikat. Ya, tunggu saja celananya bagian tak. Ini di rumah tapi dijahit ya nak ya, nggak boleh seperti ini lagi ya, oke ya. Ini terakhir kalinya jemakan bajunya tidak bisa. Oke? Oke, Ibu ucapkan terima kasih untuk anak Ibu yang sudah rapi pakaiannya dan Ibu minta untuk dipertahankan ya nak ya. Ini Ibu tanya dulu, pakaiannya rapi karena Ibu mau masuk atau memang karena kalian yang ingin rapi? Coba jujur jawabnya. Angkat tangan satu orang, kita ramai ya nak ya. Iya Rido, coba apa dong? Emang udah dari rumah rapi? Jadi Ibu senang nih. Emang dari rumah ya kalian. Jadi nggak karena Ibu ya dong? Oke, ya bagus. Itu kayak gitu. Yang lain gimana nih?
bersama saya sendiri, CGP Angkatan 10 Khalid Hamzah SSI NTB. Dan dalam kesempatan kali ini dalam percakapan coaching pasca observasi, saya bersama dengan Ibu Febria Arianti MPD dan bersama Ibu pengajar praktik Ibu Rofi Carmona SPD NTB. Baik, sebelum memulai percakapan pasca observasi ini, sebelumnya Ibu Febri, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak Halid. Baik ya, aman-aman saja Bu ya. Ibu Rofi, gimana kabarnya Bu? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih Bu ya sudah hadir dalam pendampingan individu yang kelima ini Bu ya. Baik, kita mulai Ibu Febri untuk hari ini percakapan pasca observasi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan pada hari ini Bu ya. Baik, Ibu Febri Arianti, kemarin telah melaksanakan observasi ya Bu ya. Dan Ibu telah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas dan juga diamati oleh saya sendiri sebagai observernya. Untuk pertanyaan pertama, Bu Febri, bagaimana kira-kira perasaan Ibu Febri terhadap kegiatan pembelajaran yang di kelas yang telah dilakukan? Alhamdulillah sudah terlaksana ya Pak Halid ya. Memang awalnya ketika kita mendengar data observasi sedikit dulu ya. Tapi di situ saya juga merasa senang karena ketika saya diobservasi oleh observer, di situ saya akan lebih berhati-hati misalnya. Jadi sebelum melaksanakan pembelajaran itu juga menjadi PR bagi saya untuk selalu memperhatikan apa saja yang harus saya sampaikan dalam proses pembelajaran. Jadi ada rasa senang tapi juga sedikit gugup mungkin karena jarang dilakukan. Berbeda Bu ya mungkin ya? Iya. Rasanya berbeda mungkin kalau diobservasi dan tidak diobservasi Bu? Iya benar-benar. Jadi ketika kita biasanya proses pembelajaran kita kan akan lebih santai dalam pembelajaran gitu ya. Tapi ketika kita observasi itu pasti ada rasa gugupnya. Walaupun rasanya kita udah percaya diri, tapi pasti gugup itu pasti ada. Yang jelas alhamdulillah sudah berjalan dengan Iya, baik. alhamdulillah sudah berjalan Pak. Baik Ibu Febri, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira langkah-langkah pembelajaran seperti apa yang telah Ibu terapkan dalam kegiatan pembelajaran kemarin? Pertama, dalam langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama itu saya membuat perangkat pembelajaran dulu. Jadi dalam perangkat itu juga saya merencanakan dan sudah saya lakukan dalam kegiatan pendahuluan. Nah, kegiatan pendahuluan itu yang paling saya tekankan adalah yang pertama menanyakan keadaan siswa-siswi saya dulu. Jadi bagaimana perasaan dia hari itu, apa yang dirasakan dia hari itu, dan kemudian saya juga menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi kepada anak. Itu mungkin sangat menunjang Bu ya nantinya keberhasilan pembelajaran Bu ya? Iya, benar. Jadi kalau anak sudah termotivasi, dia akan merasa senang dalam proses pembelajaran itu. Ya. Kemudian untuk kegiatan inti, di situ juga saya selalu mengusahakan untuk anak tetap aktif dalam pembelajaran. Dan untuk kegiatan penutupnya, saya selalu lakukan refleksi. Refleksi Ya, ya. karena itu menurut saya penting sekali untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi anak. Jadi sudah lengkap ya langkah-langkah pembelajaran itu. Iya, insya Allah. Kemudian Ibu, bisa Ibu ceritakan kembali kira-kira area pengembangan yang seperti apa yang ingin Ibu capai di kegiatan pembelajaran? Jadi dalam area pengembangan yang saya lakukan ada dua, pengembangan di bidang pengetahuan dan keterampilan. Untuk di bidang pengetahuan, saya mengembangkan agar anak itu mengetahui siklus metabolisme kalau mata pelajaran biologi ya. Jadi memang mata pelajaran biologi itu sedikit materi metabolisme itu sedikit rumit. Jadi di situ saya menekankan pengetahuan anak untuk mengetahui sintaks yang terjadi dalam proses metabolisme itu. Terutama siklus-siklus yang terjadi di dalamnya. Kemudian untuk keterampilan area pengembangannya, di situ saya tambah jurnal anak. Jadi bisa berupa di buku catatan saja, tapi di situ saya membuat jurnal. Mengasah keterampilan. Iya, mengasah keterampilan. Kira-kira Ibu sejauh mana keberhasilan area pengembangan yang telah Ibu sampaikan? Cukup berhasil Pak. Cukup berhasil ya. Untuk area pengembangan. Kemudian Ibu, selama pembelajaran yang telah Ibu lakukan tadi, kira-kira apa hambatan-hambatan dalam kegiatan pembelajaran di kelas? Dalam mata pelajaran biologi, hambatan yang saya rasakan anak sulit mengingat menyebutkan nama latinnya.
Nama latinnya ya. Nama latin biologi. Jadi dalam biologi itu pasti menggunakan istilah yang sangat banyak. Organ-organnya mungkin ya. Ya, organ, siklus, nama kimia itu pasti banyak gitu ya Pak ya. Dan itu anak sering sulit mengungkapkan katanya. Nah, dan apalagi mengingat, nah itu yang hambatan yang saya rasakan. Oh, itu hambatan dulu ya. Kira-kira Ibu bisa Ibu identifikasi bagaimana anak-anak itu kesulitan, kira-kira apa penyebabnya dia kesulitan untuk memahami kata-kata itu, kemudian memahami siklus-siklusnya, kira-kira apa penyebabnya? Kalau untuk kesulitan dalam bahasa Latin mengungkapkan atau mengingat itu ya Pak, dari hasil pengamatan saya itu karena kurangnya literasi anak. Jadi memang anak itu kurang literasinya, sehingga untuk mendengarkan bahasa Latin, mengungkapkan apalagi dan mengingat itu sedikit sulit, karena dia merasa langka dengan bahasa itu. Jadi ketika mendapatkan itu mereka akan merasa sulit. Jadi memang rasa saya di literasinya. Di literasinya ya. Kira-kira menurut Ibu apakah ada solusi atau rencana yang Ibu lakukan terhadap mengatasi kesulitan dan hambatan itu? Ya, seperti apa? Ada Pak. Jadi solusi yang pertama saya lakukan, biasanya saya membuat jurnal. Di jurnal itu saya mewajibkan anak memang membuat siklusnya kalau materi ya Pak. Jadi ketika anak menulis bahasa Latin itu dia akan lebih mudah. Jadi dan itu akan sering saya ulang di kelas untuk anak mengungkapkan kata-kata yang sulit. Tadi yang Latin tadi ya. Sehingga dia terbiasa mengungkapkan, akhirnya dia menjadi pasif. Tapi jurnal itu masing-masing anak dan mereka melihat dan menggunakan itu terus gitu ya. Mereka jurnal itu digunakan terus, dibuat, digunakan dan dibaca oleh mereka. Memang individu soal tugasnya. Bagus sekali Ibu, sepertinya cara mengatasi kekurangan dan hambatan saya rasa cukup bagus dan mungkin akan berhasil. Kira-kira Ibu kapan rencananya akan melakukan perbaikan pembelajaran ini? Kira-kira kapan bisa dilaksanakan? Untuk perbaikan pembelajaran saya lakukan selalu pada saat setelah pembelajaran itu berakhir. Jadi masih ada dulu. Ketika di akhir pembelajaran saya lakukan refleksi. Di situ kan saya akan mengidentifikasi masalah anak. Pertemuan berikutnya sudah harus saya perbaiki, sudah harus dapat solusinya. Gitu, Pak. Jadi pembelajaran berikutnya memang insya Allah itu sudah bisa dilakukan. Iya, secepatnya langsung Iya, mulai. iya Pak, harus begitu supaya tidak terlarut untuk anak Pak. Tidak terjadi kesulitan terus Bu ya dalam kegiatan pembelajaran biologi, terutama ya kata-kata yang bahasa Latin itu agak sulit ya. Memahami siklus juga dalam bahasa Latin ya, bahasa kimianya mungkin Bu ya. Baik, Ibu, semoga rencana yang Ibu inginkan dan terapkan dan rencana untuk mengatasi masalah tersebut dapat segera terlaksana dan teratasi Bu ya. Baik Ibu Febri, terima kasih atas waktunya dalam percakapan pasca coaching ini, pasca observasi yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan Ibu nanti ke depannya dalam kegiatan pembelajaran Ibu kendala-kendala yang tadi terjadi tidak terjadi lagi ya Ibu ya, mudah-mudahan. Baik, terima kasih kepada Ibu Febri Arianti sebagai coach kita pada hari ini. Semoga ke depannya menjadi lebih baik. Baik, sebelum kita akhiri kegiatan pasca observasi ini, kebetulan kita bersama Ibu Kopi. Di sini kami umpan balik terhadap kegiatan pasca observasi kami kali ini. Pada itu kami silakan. Kemudian juga penghargaan luar biasa, proses dari coachingnya bagus sekali. Nah, tadi saya mengamati sama coaching tadi, kalau nilai-nilai coachingnya sudah ada basic coaching di dalam tadi. Nah, coaching itu seperti apa pahami, bersifat mitra gitu, terus mengendali, kemudian mengarahkan coaching untuk menghasilkan, membuat konten yang mengambil solusi dari permasalahan tadi. Nah, kemudian di awal juga Pak Khalid sudah menanyakan perasaan, kemudian pertanyaannya juga terbuka tadi. Sehingga coaching merasa trigger gitu ya untuk menyampaikan apa saja
saja yang sudah dilalui selama pelaksanaan observasi tadi. Kemudian yang paling penting tadi itu seperti saya bilang di depan tadi, ada rencana aksi dari percakapan tadi dari Febri sendiri tadi rencana aksinya tadi membuat jurnal di mana tadi murid menulis ya di jurnal itu. Nah di jurnal itu berarti murid itu menulis selesai pembelajaran gitu ya. Setiap jadi diberikan waktu. Oh ya, diberikan waktu untuk menulis jurnal, kemudian membacanya, kemudian mungkin nanti bisa saling berbagi, mungkin yang ini ada yang catat lain kata-katanya ya masuk ke pelaksanaannya ya. Kemudian mungkin yang masih ada mungkin yang ketiga dari kegiatan tadi dukungan ya, dukungan itu saja sepertinya. Tapi secara keseluruhan proses coaching ini bagus karena kan tujuannya hasil tadi, hasil rencana aksi tadi yang paling penting itu ada rencana dari si coach, artinya permasalahan yang coach hadapi selama pembelajaran dapat coach sendiri hasilkan solusinya dari catatan ini. Itu jelas bukan dari bapak yang bilang, bukan dari coach yang solusi. Nah itu saja umpan balik dari saya proses pasca ini, dan harapan saya Febri kedepannya dapat melaksanakan rencana. Dan insyaallah kita juga menunggu Pak ya, bertanya-tanya penasaran apakah apa tadi rencana Febri tadi hasilnya akan membuat jurnal tadi itu berjalan enggak gitu. Dan tentunya Pak Halid siap mendukung ya. Siap mendukung. Apa saja yang dibutuhkan. Kita siap waktu. Bertugas sholat zuhur kelas 11 IPA agar bisa siap-siap Terima kasih Bu Rofi, terima kasih Bu Febri. Semoga kegiatan kedepannya dalam pembelajaran kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bu Rofi atas bimbingannya dalam pasca coaching kali ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.